Selamat sore Dr. Ayu, selamat sore teman-teman sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai gangguan keseimbangan elektrolit pada penyakit neurologi. Berikut ini adalah gangguan keseimbangan elektrolit yang dapat terjadi pada penyakit neurologi, yakni hiponatremia, hipernatremia, hipokalemia, serta hiperkalemia. Pada hiponatremia sendiri merupakan keadaan di mana kadar natrium di dalam darah kurang dari 125 mEq per liter. Hal ini mencerminkan retensi air yang berlebihan. Hiponatremia dapat terjadi karena kehilangan natrium yang berlebihan, pergeseran air dari sel ke cairan, atau pergeseran natrium dari cairan ekstraseluler ke dalam sel. Hiponatremia dapat terjadi pada pasien dengan SIADH atau Syndrome Inappropriate Antidiuretic Hormone, serta pada kasus cedera kepala. Hipernatremia hampir selalu merupakan hasil dari hipotonik cairan budi atau retensi dalam jumlah besar natrium. Hipernatremia paling sering terlihat pada pasien lemah yang tidak dapat minum, pasien yang berusia sangat tua, pasien yang berusia sangat muda, atau dengan gangguan kesadaran. Hipernatremia, salah satu contohnya terjadi pada kasus hipernatremia neurogenik yang disebabkan oleh kelainan pada hipotalamus sehingga menyebabkan gangguan haus. Hipokalemia terjadi apabila kadar kalium di dalam darah kurang dari 3,5 mEq per liter. Hipokalemia dapat terjadi akibat redistribusi akut kalium dari cairan ekstraseluler ke intraseluler atau dari pengurangan kronis kadar total kalium di dalam tubuh. Hipokalemia dapat terjadi pada pasien stroke iskemik. Hiperkalemia sendiri terjadi apabila kadar kalium lebih dari 5 mEq per liter. Hiperkalemia sering terjadi akibat insufisiensi renal atau karena obat yang membatasi ekskresi kalium seperti NSAID, S-inhibitor, siklosporin ataupun obat diuretik. Hiperkalemia dapat terjadi pada pasien dengan kejang konvulsif yang berlangsung lama. Berikut ini adalah gejala neurologis yang dapat terjadi pada gangguan keseimbangan elektrolit. Pertama, pada pasien hiponatremia, apabila kadar natrium di dalam darah kurang dari 125 mEq per liter, maka akan dapat menimbulkan gejala nausea, muntah, twitching otot, letargi, dan penurunan kesadaran. Pada natrium yang kurang dari 115 mEq per liter akan menyebabkan kejang dan koma. Hiponatremia yang disertai dengan dehidrasi akan menimbulkan gejala berupa gejala dehidrasi yang dapat disertai dengan rinjatan. Kadang-kadang akan terjadi trombosis vena otak sehingga menyebabkan gejala hemiparesis dan kejang. Kejang lebih sering terjadi pada hiponatremia yang disertai dengan dehidrasi. Hiponatremia yang dikoreksi terlalu cepat juga dapat menyebabkan terjadinya myelinosis ponsentral dengan gejala klinisnya berupa bingung. Kelainan saraf kranial pada lesi yang luas akan menyebabkan lock-in syndrome dan quadriparesis. Hipernatremia sendiri memiliki gejala berupa perubahan mental, letargi, kejang, koma, dan lemah. Manifestasi neurologi akan mendominasi lebih dahulu. Kejang dan kerusakan saraf serius yang umum terjadi pada anak-anak dengan hipernatremia akut apabila plasma natrium positif lebih dari 158 mEq per liter. Hipokalemia sendiri memiliki gejala berupa disritmik jantung, perubahan EKG, hipotensi postural, kelemahan otot skeletal, poliuria, serta intoleransi glukosa. Hal ini salah satu contohnya terdapat pada periodik paralisis hipokalemi atau HKPP, yakni berupa serangan berulang kelemahan otot yang dihubungkan dengan penurunan kadar kalium darah. Hal ini akan terjadi pada keempat anggota gerak tubuh. Pada kasus hiperkalemia akan terdapat tanda dan gejala terutama melibatkan susunan saraf pusat seperti parestesia dan kelemahan otot, serta sistem kardiovaskuler seperti disritmik dan perubahan EKG. Kelemahan otot rangka pada umumnya tidak terlihat sampai plasma kalium positif lebih besar dari 8 mEq per liter. Karena depolarisasi berkelanjutan spontan dan kemudian inaktivasi kanal natrium positif membran otot, kemudian akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan. Sekian presentasi dari saya mengenai gejala neurologis pada gangguan keseimbangan elektrolit. Mengenai presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih.